Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Komunikasi Pemasaran Jasa Terintegrasi. Pendahuluan, komunikasi pemasaran adalah elemen paling penting bagi kesuksesan perusahaan. Tanpa komunikasi yang efektif, pelanggan tidak akan mengetahui keberadaan perusahaan, produk, atau layanan yang ditawarkan. Nah, dalam konteks pemasaran jasa, komunikasi berfungsi untuk mendidik pelanggan baru tentang manfaat layanan dan cara berpartisipasi dalam prosesnya. Pentingnya komunikasi dalam pemasaran jasa, diperlukan pendekatan yang lebih mendidik karena sifat layanan yang tidak berwujud. Pelanggan perlu memahami yang pertama manfaat layanan, yaitu apa yang dapat mereka harapkan. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu di mana dan kapan layanan tersedia. Dan yang terakhir, partisipasi, yaitu bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses layanan. Media. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai macam saluran, termasuk yang pertama ada individu, yaitu tenaga penjualan dan pelatih. Yang kedua digital, melalui situs web, media sosial, dan email. Yang ketiga media massa, seperti iklan di TV, radio, surat kabar, serta majalah. Nah, tantangan di lingkungan bisnis jasa, di pasar yang sangat kompetitif saat ini hanya mengandalkan kualitas layanan yang saja itu nggak cukup, karena perusahaan itu harus aktif mengkomunikasikan nilai layanan untuk menarik perhatian pelanggan dan membangun loyalitas. Nah, tanpa strategi komunikasi yang baik, pelanggan mungkin lebih tertarik pada pesaingnya. Nah, untuk pengertian komunikasi pemasaran itu sendiri, yaitu serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk yang pertama, menyebarkan informasi tentang produk atau jasa, yang kedua, membujuk target pasar untuk membeli, dan yang ketiga, mengingatkan pasar tentang produk agar tetap tertarik. Nah, adapun tujuan komunikasi pemasaran yaitu yang pertama untuk menarik perhatian pelanggan baru, yang kedua mempertahankan pelanggan yang ada, dan yang ketiga membangun loyalitas terhadap produk ataupun jasa. Nah, adapun komponen utama, komunikasi pemasaran memiliki 3 peran penting. Yang pertama, memberikan informasi dan nasihat yang dibutuhkan. Yang kedua, membujuk pelanggan tentang manfaat atau produknya. Yang ketiga, mendorong tindakan pada waktu tertentu. Selanjutnya, definisi dari Integrated Marketing Communication atau IMC. Nah, IMC adalah proses menyelaraskan tujuan komunikasi dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ini menciptakan pesan yang konsisten di semua saluran komunikasi dan membantu membangun citra merek yang kuat. Adapun keunggulan IMC itu yang pertama, kejelasan pesan di berbagai platform, yang kedua konsistensi dalam komunikasi, dan yang terakhir efek komunikasi optimal, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Adapun beberapa faktor pendorong pengembangan IMC meliputi yang pertama, teknologi, yaitu memungkinkan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Yang kedua, branding, merek sebagai alat pembeda utama di pasar. Dan yang ketiga, globalisasi, memerlukan strategi komunikasi yang responsif terhadap budaya lokal. Nah, adapun peran teknologi dalam IMC, yang pertama, perkembangan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mendekatkan diri kepada pelanggan dengan memahami perilaku mereka. Nah, alat berbasis teknologi seperti analisa data sangat membantu sebuah perusahaan dalam segmentasi pasar dan pemasaran langsung. Branding sebagai alat beda. Nah, branding kini menjadi alat pemasaran yang kuat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai pengenal produk, tetapi juga membangun loyalitas dan menciptakan nilai masa depan bagi perusahaan. Selanjutnya, globalisasi pasar. Nah, globalisasi ini menciptakan kebutuhan bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang konsisten di berbagai negara sambil tetap responsif terhadap kebutuhan lokal. Nah, hal ini penting untuk memperluas jangkauan merek secara global. Adapun proses dari IMC ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi pelanggan dan calon pengguna baru, yaitu melibatkan pengumpulan data perilaku dan demografis untuk memahami siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan. Pelanggan dibagi menjadi kelompok berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua, langkah yang kedua itu perkiraan nilai pelanggan dan calon pengguna baru. Nah, tahap ini itu berfokus pada yang namanya penilaian keuangan terhadap kontribusi setiap kelompok pelanggan terhadap pendapatan si perusahaan, membantu alokasi sumber daya secara efektif berdasarkan potensi masa depan mereka. Yang ketiga, merencanakan serta menyampaikan pesan komunikasi dan insentif. Nah, perencanaan konten komunikasi ini bertujuan untuk menyusun program yang relevan dan menarik bagi pelanggan saat menerima informasi tersebut.
Ini itu mencakup pemilihan saluran penyampaian yang tepat. Yang keempat, memperkirakan pengembalian investasi pelanggan. Nah, mengukur pengembalian investasi dari program komunikasi pemasaran, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sangatlah penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan keputusan investasi di masa depan. Dan yang terakhir adalah analisis pasca program dan perencanaan masa depan. Nah, evaluasi program ini setelah diimplementasi penting untuk memahami dampaknya dan merumuskan strategi perbaikan di masa depan. Ini melibatkan analisis hasil dan umpan balik dari pelanggan. Nah, adapun manfaat dari IMC bagi perusahaan itu meliputi peningkatan efektivitas komunikasi, pembangunan citra merek yang kuat, serta peningkatan loyalitas pelanggan melalui pesan yang konsisten dan relevan. Dan tantangan dalam implementasi IMC itu perusahaan itu harus menghadapi yang namanya tantangan seperti menjaga konsistensi pesan di berbagai saluran dan memahami kebutuhan unik di setiap segmen pasar agar strategi IMC ini berhasil diterapkan dengan baik. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga presentasi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.